I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, selamat datang. Di dalam video saya akan membahas proses pembuatan biodiesel dari limbah kelapa sawit. Sebelum membahas lebih lanjut, harusnya kita mengetahui apa itu biodiesel. Biodiesel adalah salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan kita kepada bahan bakar fosil dan mampu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Saat ini kebutuhan akan bahan bakar minyak semakin meningkat, makin meningkat populasi dan makin berkembangnya teknologi. Akan tetapi cadangan sumber daya minyak bumi yang berasal dari fosil semakin menipis karena sifatnya tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, usaha untuk mencapai sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui perlu ditingkatkan. Salah satu sumber energi alternatif yang saat ini banyak dikembangkan adalah TVH atau disebut bisa FAME, yang lazim dikenal sebagai nama biodiesel. Keuntungan dari biodiesel adalah campuran dari 20% biodiesel dengan 80% petroleum. Diesel dapat digunakan dalam mesin diesel tanpa modifikasi. Biodiesel tidak beracun. Biodiesel memiliki Cates number yang tinggi, yaitu di atas 100, sedangkan bahan bakar diesel hanya 40. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang umur mesin diesel karena biodiesel makin licin. Salah satu minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan dasar biodiesel adalah minyak kelapa sawit. Karena kelapa sawit berpotensi sebagai bahan baku diesel karena beberapa keuntungannya, seperti mengandung 44% bahan minyak pada bagian inti atau kernel. Mudah didapat di Indonesia, merupakan salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia dan relatif murah. Selain itu, pembuatan bahan bakar yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit setelah diteliti lebih ramah lingkungan karena bebas dari nitrogen, sulfur, dan senyawa aromatik sehingga memiliki pembakaran yang dihasilkan ramah lingkungan. Tujuan dari video ini, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman pendalaman tentang berbagai limbah kelapa sawit dapat diubah menjadi biodiesel, menunjukkan potensi meningkatkan keberlanjutan dalam potensi biodiesel. Sebelum kita melanjutkan, kita akan ketahui apa itu kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman tropis yang menghasilkan buah dengan kandungan minyak tinggi. Limbah kelapa sawit mengandung bagian dari buah dan tanaman tidak dimanfaatkan, tetapi dapat dijadikan bahan baku biodiesel. Komposisi kimia kelapa sawit. Proses pembuatan biodiesel selama ini dilakukan melalui proses transestifikasi minyak nabati dengan alkohol menggunakan bantuan katalis homogen NHHO atau KHO. Namun beberapa kelemahan dari penggunaan katalis homogen adalah katalis tidak dapat digunakan kembali atau diregenerasi karena katalis bercampur dengan minyak dan metanol. Bentuknya produk samping berupa sabun dan pemisahan antara katalis dan produk lebih rumit serta kurang ramah lingkungan karena pembutuhan banyak air atau proses pemisahan antara produk dan katalis. Untuk mengatasi kelemahan tersebut di atas, melalui dikembangkan penggunaan katalis heterogen padat untuk menggantikan katalis alkali tersebut. Katalis nitrogen dapat diteliti di antaranya ZNO, TiO2 atau ZRO2 dan AiO23 atau ZRO2 dan lain-lain sebagainya. Pengantar untuk proses pembuatan biodiesel. Limbah cair dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit berasal dari air kondensat pada proses sterilisasi air. Proses klarifikasi atau air hidrolik dan air pencucian pabrik 1 ton tanda buah segar dapat dikonversi menjadi 0,2 ton CPO, sementara 0,66 ton akan dikonversi menjadi POME. Limbah cair pada kelapa sawit dapat menghasilkan
Limbah kelapa sawit menjadi masalah serius yang harus ditangani setiap pabrik pengolahan CPO. Beberapa usaha dilakukan untuk menangani permasalahan ini, seperti menjadi limbah tersebut sebagai pupuk, mengurangi kandungan minyaknya, dan menjadikan bahan baku biodiesel menjadi abdul. Secara umum, terdapat 4 sistem penanganan limbah cair kelapa sawit yang diterapkan oleh pabrik, yaitu kolam stabilisasi limbah, digeser anaerobik tertutup, dan sistem aplikasi lahan. Reaksi transertifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan sebagai pemanfaatan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produk dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian, dikarenakan biaya produknya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi dengan penggunaan metode flow curve dengan didukung partikel biomasa telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang lebih jangkau atau lebih murah. Reaksi transertifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil arsel asam lemak atau disebut dengan FAME, dan gliserol sebagai produk samping. Transfikasi minyak nabati dengan katalis asam, contohnya katalis asam adalah H2SO4 yang memberikan konversi tinggi tetapi tidak berlangsung lambat selama 3 jam dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transertifikasi adalah lama reaksi. Yang kedua itu adalah rasio pembandingan alkohol, jenis katalis. Pembuatan biodiesel dari minyak nabati yang pertama adalah esterifikasi. Minyak-minyak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terkait sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisasi dan oksidasi, biasanya mengandung dengan asam lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak terbatas lebih besar dari 1%, jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik, namun intensitasnya tidak bertambah dengan pertambahan jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil meningkatkan rasa tidak lezat. Hal ini diperlukan pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang berikut dalam minyak nabati sangat dirugikan. Tingginya asam lemak bebas yang mengakibatkan rendaman minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Kenaikan asam lemak bebas ditemukan mulai dari saat buah panen sampai buah diolah di pabrik. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Beberapa faktor yang dapat penyebab peningkatannya kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak nabati antara lain
pemanenan buah yang tidak dapat tepat waktu, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, penumpukan buah yang terlalu lama, proses hidrolisa selama di pabrik untuk minyak-minyak mentah seperti ini, belum proses transesterifikasi. Dilakukan proses praesterifikasi. Definisi ilmiah esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Asam lemak bebas diubah menjadi ester netil asam lemak melalui pereaksian dengan menetol, yaitu RCOOH ditambah dengan CH3OH ditambah H2O ditambah RCOOCH3 asam lemak bebas dan ditambah metanol, air, dan ester alkil asam lemak. Reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi keseimbangan entrendem, sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Walaupun reaksi ini sudah dipercepat dengan katalis, namun masih merupakan reaksi keseimbangan yang relatif lambat. Katalisnya cocok untuk reaksi esterifikasi adalah asam kuat seperti asam sulfat, asam sulfonatoriknik. Dengan risen menukarkan kation asam kuat dengan melakukannya katalis yang berupa menggunakan asam sulfat. Yang kedua ada transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara trigliserida nadalkohol menghasilkan gliserol bebas yang ester alkin asam lemak. Yang pertama dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Duffy dan J. Patrick. Transesterifikasi adalah penggantinya gugus alkohol dari ester dengan alkohol lainnya. Umumnya katalis yang digunakannya adalah NaOH atau KaO. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harga lebih murah yang lebih mudah untuk didaur ulang kembali. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol, transesterifikasi merupakan suatu reaksi keseimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester atau biodiesel. Maka diperlukan alkohol dalam jumlah yang lebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Faktor utama mempengaruhi rendaman ester yang dihasilkan pada reaksi ini adalah rasio motor antara trigliserida dan alkohol sejenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang dapat menghasilkan reaksi. Faktor lain mempengaruhi kandungan pada biodiesel antara lain kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalis, sisa, dan kandungan sabun. Pada proses transesterifikasi ini, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingnya adalah gliserin atau gliserol. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab atau moisturizer. Yang ketiga ada pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel atau ester netil asam lemak adalah untuk menghasilkan sisa katalis atau sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Ketiga, zat mengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak karena perpisahan dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya atau metoksida masih tinggi pada estil netil asam lemak sehingga proses pemisahan fase gliserol dan fase estil metil asam lemak harus dilangsungkan karena akan menyebabkan kerusakan yang
berupa korrosi pada pompa injeksi dan sebagai bagian mesin bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan estil mesin asam lemak akan bersifat basa yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 gram. Gliserol merupakan produk metanolisis triglycerida minyak nabati yang dihasilkan sama-sama dengan estil metil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fase estil metil asam lemak ketika proses pemisahan fase, sedangkan sebagian besar akan terbawa pada fase bawahnya. Gliserol yang tinggi harus dihilangkan sampai kurang dari 0,24% per berat. Kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan bentuk gum pada nosel injeksi bahan bakar di ruang mesin. Sabun merupakan hasil reaksi samping pembuatan estil metil asam lemak yang mengakibatkan adanya air dalam kadar kecil sedikit pun. Sebagian besar sabun berbentuk akan terbawa pada fase gliserol ketika pemisahannya, tetapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun padat yang pompa injeksi pada bahan bakar, mengakibatkan tergantung injeksi komponen-komponen pompa injeksi bahan bakar. Monitor dari kadar sabun dapat diketahui dari jangka asam yang rendah. Ketiga, grade pengotor astel metil asam lemak tersebut memiliki sifat larut dalam air dengan baik. Sebaiknya estel metil asam lemak tidak larut dalam air, sehingga cara pemisahan estil metil asam lemak dengan pengotornya yang paling sederhana adalah pencucian dengan air. Pencucian melakukan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai airnya pencucian berwarna jernih dan pH-nya 7. Pengadukan melakukan secara perlahan air cuci pemisah setelah menentukan dua fase antara biodiesel dan fase air, dan di mana yang terakhir pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan estil metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel atau ester metil asam lemak dipanaskan selama kurang lebih 30 menit dengan suhu 60 derajat Celcius. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transentrifikasi adalah yang pertama, lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produksi yang dihasilkan karena adanya akan pemberian kesempatan terhadap molekul-molekul yang untuk bertumbuh satu sama lain. Namun setelah keseimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Yang kedua, ada rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio motal antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi. Dengan metil ester menghasilkan semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara molekul dengan minyak nabati yang dapat digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan proses metil ester yang lebih besar dari 98%, beratnya adalah 6:1. Yang ketiga, jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan reaksi aktivasi, namun tidak menggeser lemak keseimbangan. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis, reaksi transesterifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama sebagai pada awal tambahannya. Katalis yang dapat digunakan dapat merupakan katalis homogen atau heterogen. Katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis mempunyai fase yang tidak sama dengan reaksi produksi. Jenis katalis lain dapat digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah CaO dan MgO. Selanjutnya itu suhu. Kecepatan reaksi transesterifikasi meningkatkan pada suhu yang mendekat titik didih
alkohol yang digunakan suhu sama. Reaksi transferikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30-65 derajat Celcius yang dijaga selama proses, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transesterifikasi, perubahan suhu reaksi penyebab gerakan molekul semakin cepat atau tumbuh antara molekul bereaksi meningkat, atau energi yang dilakukan molekul bisa mengatasi energi aktivitas. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dan energi aktivitas. Suhu mempengaruhi viskositas dan dinamisitas. Yang selanjutnya ada pengadukan. Meningkatkan kecepatan pengadukan, meningkatkan kecepatan reaksi. Karena adanya pengadukan akan mempercepat reaksi molekul dan memperbesar ruangan. Kelebihan biodiesel memiliki kelebihan perbandingan solar antara lain, termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui. Yang kedua, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. Yang ketiga, tidak memperparah efek rumah kaca. Yang keempat, penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberi lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Yang kelima, aman digunakan karena lebih terurai. Daripada gula. Kandungan racun 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki flash point yang tinggi, yaitu sekitar 200 derajat Celcius, sehingga bahan bakar diesel flash point-nya hanya sekitar 70 derajat Celcius. Yang keenam, bilang setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Hasil bahan bakar diesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar. Manfaat biodiesel dari limbah kelapa sawit, yaitu penggunaan limbah kelapa sawit untuk diesel membantu mengurangi limbah dan mendaur ulang sumber daya alam yang ada. Keterlanjutan dan dampak lingkungan. Manfaat limbah kelapa sawit untuk diesel dapat membantu mengatasi masalah lingkungan seperti pencemaran air dan pengurangan deforestasi. Kesimpulan dari ringkasan video ini, kami telah memahami secara mendalam bagaimana limbah kelapa sawit diubah menjadi biodiesel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Arah masa depan, inovasi dan penelitian lebih lanjut akan membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan memproduksi biodiesel dan limbah kelapa sawit, membawa kita menuju era negeri yang baru. Tahapan produksi biodiesel dari minyak sawit atau CPO dibagi menjadi beberapa tahapan proses utama. Yang pertama, pemurnian CPO melalui refining process. Dalam proses ini, minyak kelapa sawit mentah akan dibersihkan dengan cara degumming atau pemisahan antara minyak dengan getah dan lendir. CPO akan diputihkan dengan menggunakan material bleaching earth untuk menghasilkan RBPO. Meskipun telah melalui proses degumming dan bleaching, RBPO masih mengandung bau dan rasa. Oleh karena itu, perlu proses selanjutnya, yaitu tahap deodorasi atau distilasi dengan uap air sehingga menghasilkan produk RBDPO atau Refined Bleached Deodorized Palm Oil. Tahap kedua adalah transesterifikasi dan pemisahan gliserol. RBDPO melalui refining proses mengandung asam lemak, kemudian diproses secara transesterifikasi. RBDPO akan dialirkan masuk ke dalam reaktor utama dengan ditambahkan metanol kurang lebih 10-14% dan katalis basa kurang lebih 0,5-1,5%. Proses transesterifikasi ini akan mengeluarkan dua output, yaitu crude flame dan metanol dan gliserol. Gliserol inilah yang biasa diolah menjadi bahan makanan, bahan kosmetik, pasta gigi, larutan kimia, tinta printer, dan lain-lain. Tahap ketiga adalah proses pemurnian biodiesel. Crude flame hasil proses transesterifikasi tadi selanjutnya diproses di tahap pemurnian dengan dua cara, pencucian dan pengeringan.
Hal ini dilakukan untuk menghilangkan pengotor yang terdapat pada crude flame. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air untuk melarutkan pengotor. Setelah pencucian, crude flame masih mengandung sebagian air yang tercampur secara emulsi. Sehingga, untuk menghasilkan biodiesel murni, flame dikeringkan pada dryer dengan kondisi vakum 30-50 kPa dan temperatur 60-80 derajat Celcius. Biodiesel inilah yang kemudian 100% siap didistribusikan. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing